Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Indri Lalo. Saya dari Universitas Samratulangi Manado, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas dari dosen pengampu saya, yaitu Enci Nova N. Pelangitan SI dan Enci Anggita Chairia SIP MPA. Materi yang akan saya bahas pada saat ini yaitu sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Kita akan masuk pada slide pertama, yaitu asal-usul bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pergaulan di Nusantara sejak abad ke-7. Digunakan dalam perdagangan, pendidikan, dan penyebaran agama Islam. Menjadi dasar bagi pembentukan bahasa Indonesia modern, bahasa ini berfungsi sebagai bahasa perdagangan, hubungan antar suku, dan kebudayaan. Tonggak penting sejarah bahasa Indonesia terjadi pada Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928, ketika para pemuda berikrar menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Kemudian pada tahun 1945, bahasa Indonesia secara resmi diakui sebagai bahasa nasional dan bahasa negara dalam pasal 36 UUD 1945. Perkembangannya terus berlanjut melalui pembakuan ejaan seperti Ejaan Republik 1947, ejaan yang disempurnakan EYD 1972, hingga PUBI 2015 yang digunakan sampai sekarang. Kita akan masuk pada slide kedua, yaitu Sumpah Pemuda 1928. Tonggak lainnya bahasa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Diresmikan sebagai Bahasa Persatuan pada 28 Oktober 1928. Bahasa Indonesia menjadi simbol persatuan dalam perjuangan kemerdekaan. Sebelum 1928, masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai suku dan bahasa daerah yang berbeda-beda. Untuk mempersatukan perjuangan melawan penjajahan, para pemuda dari berbagai daerah bersepakat untuk bersatu sebagai bangsa Indonesia, mengakui satu tanah air Indonesia, dan menjunjung satu bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Kita akan masuk pada slide ketiga, yaitu bahasa Indonesia setelah kemerdekaan. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara ditetapkan dalam pasal 36 UUD 1945 sebagai bahasa resmi negara, digunakan di pemerintahan, pendidikan, dan media, dibina dan dikembangkan oleh Pusat Bahasa untuk menjaga EYD dan pembaruan kosakata. Sejak saat itu, bahasa Indonesia tidak hanya menjadi bahasa persatuan, tetapi juga menjadi bahasa resmi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita akan masuk pada slide keempat, yaitu bahasa Indonesia di era modern. Perkembangan bahasa Indonesia di era digital. Bahasa Indonesia terus menyerap istilah baru dari teknologi dan globalisasi. Banyak dipelajari oleh penutur asing. Kita perlu menjaga penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di media sosial dan akademik. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional dan bahasa negara yang memiliki peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di era modern saat ini, yang ditandai dengan kemajuan teknologi, globalisasi, dan komunikasi digital,
Bahasa Indonesia terus berkembang dan beradaptasi agar tetap relevan di tengah perubahan zaman. Dan yang menjadi kesimpulannya, bahasa Indonesia merupakan hasil perkembangan panjang dari bahasa Melayu yang telah digunakan sebagai bahasa perantara atau lingua franca di wilayah Nusantara sejak berabad-abad lalu. Perkembangan bahasa ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, sejarah, sosial, dan politik. Ditetapkan sebagai bahasa persatuan pada Sumpah Pemuda 1928. Resmi menjadi bahasa negara dalam Undang-Undang Dasar 1945. Terus berkembang dan menjadi identitas bangsa. Bangsa berbahasa Indonesia, bahasa pemersatu bangsa. Sekian presentasi singkat dari saya. Jika ada kesalahan kata atau bahasa, mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih.